Buat kalian yang suka naik bis, mending jangan nonton video ini. Nanti lu pada malah takut. Oke, ini adalah salah satu cerita urban legend di sebuah kota yang ada di Cina. Oke, lanjut ke ceritanya. Pada tahun 1947, di salah satu kota Cina, terdapat sebuah kejadian yang ngeri banget. Nah, kenapa ngeri? Karena ini terjadi di sebuah bus 375. Cerita ini menjadi cerita yang legendaris. Bus ini merupakan perjalanan terakhir pada malam hari yang berangkat dari terminal Benmingen menuju terminal Xiangshan. Jadi ini bis adalah bis yang terakhir banget guys di hari itu. Nah, lalu di dalam bis itu terdapat seorang sopir dan kondektur wanita. Pas di terminal, ada penumpang yang baru naik. Ada sepasang anak muda dan seorang wanita yang tua atau nenek-nenek. Nah, kebetulan banget nih si nenek ini duduk di paling depan. Terus bisnya ini udah jalan nih, karena udah dapat penumpang di terminal itu. Mereka jalan menuju di desa terpencil. Di suasana itu, di dalam bus ini sunyi banget. Kan udah malam pagi ya, sekitar jam 3-an. Para penumpang ini cuman duduk diem nih, sunyi banget. Cuman terdengar suara angin doang dari luar. Nah, tiba-tiba nih, sopir bus ngeliat dua bayangan yang mengayun tangan kepada bus itu. Jadi kayak minta buat menghampiri gitu. Pas berhenti, ternyata ada 3 orang pria tua, tampak lemah dan pucat, dengan pakaian tradisional Cina bos. Jadi kayak pakaian adat di Cina gitu. Hal ini yang membuat penumpang lain nih ngerasa nggak tenang, kayak ngerasa cemas gitu. Mereka berpikir ini udah kemana-mana, takutnya ini manusia apa bukan gitu. Nah, terus si kondektur wanita ini mencoba buat menenangkan si penumpang itu dengan mengatakan bahwa pria-pria ini mungkin sedang mabuk dan lupa mengganti pakaiannya. Mungkin habis ada suatu acara kali ya. Tapi seorang nenek-nenek ini yang di depan, duduknya nih di dekat pintu depan ya. Si nenek ini ngeliatin 3 orang ini secara pelan-pelan. Pas di tengah jalan, sepasang 2 anak muda ini minta turun karena mungkin udah mencapai ke lokasi tujuan kali ya. Pada saat pemuda ini mau turun, si nenek ini tiba-tiba teriak gitu. Dia teriak dan memukul pemuda itu. Terus si nenek ini nuduh nih kalau pemuda ini adalah copet atau seorang pencuri dompetnya. Dan pas sudah dituduh begitu, si pemudanya ini nggak terima dong. Dia marah, cekcok gitu. Pas cekcok, akhirnya si nenek ini nantangin buat ke kantor polisi. Dan kebetulan bisnya ini ngelewatin kantor polisi nanti. Dan akhirnya mereka ini turun. Dan pas mereka turun, di luar dugaan banget nih, si nenek yang awalnya marah ini tiba-tiba ngomong ke pemuda. Dia bilang kalau aku sudah menyelamatkan kamu. Pemuda ini bingung dong. Yang tadinya marah malah jadi bingung. Nah, kenapa nih, ada apa? Akhirnya si nenek ini cerita bahwa tadi nenek ini ngeliat kalau 3 orang tadi adalah arwah. Karena pada saat 3 orang ini naik dan kebetulan pakaian dia ini terhembus angin, si nenek ini ngeliat kakinya. Dan lu tahu apa yang dilihat sama neneknya? Nggak ada kaki, alias mereka ini melayang. Setelah dengerin cerita si nenek, akhirnya pemuda ini berinisiatif buat melaporkan kejadian ini pada polisi. Namun polisi ini nggak percaya bos. Setelah keesokan harinya, ada berita bahwa bus 375 ini menghilang secara misterius dan ditemukan tenggelam di dalam waduk. Waduh, gimana coba tuh, yang semalam diceritain dikira ngayal dan tiba-tiba dapat berita bahwa bus ini menghilang. Nah, lalu polisi bergegas nih ke tempat lokasi. Ketika sudah ditemukan, tubuh supir, kondektur, dan pria yang nggak dikenal ini udah membusuk. Padahal kan baru keesokan harinya ya dia menghilang. Tapi entah kenapa tiba-tiba tubuh mereka ini udah membusuk. Terus akhirnya banyak nih spekulasi dari masyarakat kalau bus ini udah kehabisan bensin. Nah, di sini nih yang paling ngeri. Ketika polisinya ngecek tangki bensin, apa yang mereka temuin? Di dalam tangki itu berisikan darah.